Perkenalkan, nama saya Haris Soedi dengan nomor MPM 2041057 dari Prodi Manajemen. Di video kali ini, kami akan menjelaskan luaran yang kami hasilkan untuk memenuhi tugas kewarganegaraan yang dibimbing oleh Ibu Dr. Santi Yopi. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rilma Harani dan di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem penilaian kinerja karyawan. Nah di sini teman-teman bisa lihat ya, ini sistem penilaian kinerja karyawannya itu menggunakan aplikasi Microsoft Excel dan di sini berbentuk seperti form tapi tidak di print ya, tidak disarankan untuk print. Disarankan untuk print setelah sudah melakukan penilaian seperti itu. Saat melakukan penilaian ya melakukan secara ketik ya gitu. Nah di sini sebelum kita mengisi penilaian kita isi dulu data-datanya di sini seperti kita di sini misalnya karyawannya level apa, misalnya harian, staff, supervisor, manager, nomor suratnya apa, berapa, lalu periodenya kapan gitu. Nah lalu di sini misalnya nama karyawannya di sini misalnya namanya siapa gitu, diisi data karyawannya seperti contoh saya isi misalnya namanya Gita. Nah kemudian tempat tanggal lahirnya kita isi, jabatannya misalnya saya tulis staff, misalnya staff kemudian jabatan misalnya di sini staff, kemudian misalnya staff gudang gitu. Itu tanggal masuk kerja, lama kerja, statusnya apa gitu ya. Di sini. Nah ini bagian penilaiannya. Nah ini ada objek penilaian gitu ya. Ini termasuk objek penilaian yang cukup rinci, cukup detail lah istilahnya. Nah di sini ada diisi dengan angka. Di sini angka 5 berarti luar biasa, 4 bagus, 3 standar, 2 perlu peningkatan, 1 itu tidak memuaskan. Dan semakin besar angkanya maka semakin bagus gitu ya. Nah semakin kecil berarti tidak memuaskan seperti itu. Nah di sini saya asal isi aja, misalnya di sini diisi dengan angka misalnya hasil kerjanya memuaskan, diisi 5. Nah secara ini misalnya saya isi 4, kualitas kerjanya misalnya 4, penguasaan kerjanya 4, komunikasinya misalnya 5. Nah kemudian loyalitasnya kemudian 5, tanggung jawabnya 5, tertib administrasi timurnya misalnya 4 gitu ya, kemudian kejujuran itu 5. Nah di sini nanti langsung ke otomatis keisi gitu, jadi subtotalnya berapa dan total dari subtotalnya itu berapa. Di sini 70 yang melambangkan A ya. Nah, A di sini berarti sangat bagus, luar biasa seperti itu. Di atas 57 berarti kinerjanya sudah sangat bagus seperti itu. Kemudian di sini juga ada beberapa catatan yang perlu diisi, kemudian nanti tanda tangan seperti itu. Kemudian di sini dibagi per sheets. Nah di sini sheet 1 saya ubah jadi karyawan 1, dan di sini sheet 2 jadi karyawan 2, karyawan 3 sampai jumlah karyawan yang ada di pihak memantang seperti itu. Dan di sini kemudian ada summary. Nah di sini langsung terkonek tersambung otomatis ya dengan data yang sudah kita isi, tapi itu secara summary, secara singkat seperti itu, secara ringkas seperti itu. Jadi di sini namanya Dita, pekerjaannya, jabatannya staff, kemudian nilainya berapa, keterangannya berapa, dan ini nanti karyawan 1, karyawan 2, karyawan 1 sampai karyawan seterusnya setelah diisi, di sini nilainya akan otomatis muncul di sini. Dan di sini nanti akan tersusun secara sesuai peringkat seperti itu. Nah jadi makanya munculnya di summary peringkatnya 1 yang namanya Dita seperti itu. Struktur organisasi merupakan hal yang penting dalam suatu badan usaha karena menjadi penentu dalam pembagian tugas dan tanggung jawab. Berikut merupakan struktur organisasi Mamantang sejak tahun 2019 hingga saat ini.
Struktur organisasi ini telah diterapkan selama 2 tahun oleh Manmantang. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Rudy, yang merupakan owner dari Manmantang, penerapan struktur organisasi ini sudah berjalan cukup baik selama kurun waktu 2 tahun. Namun masih ditemukan beberapa masalah. Salah satu masalah yang belum dapat terselesaikan hingga saat ini adalah ketidakmampuan satu orang manajer yang harus mengontrol dan mengawasi semua cabang UMKM Manmantang yang tersebar di 3 mall Kota Batam. Alex yang memegang jabatan sebagai manajer bertugas untuk mengontrol seluruh kegiatan dan kinerja karyawan di semua cabang Manmantang. Pihak Manmantang menerapkan salah satu rancangan kelompok kami, yaitu penambahan supervisor. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari manajer Manmantang, penambahan supervisor ini dilakukan dengan mengangkat karyawan yang sudah ada dan dianggap berpotensi untuk menjalankan jabatan tersebut di tanggal 19 Juli 2021. Nah, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, penambahan supervisor ini sangat membantu untuk menyelesaikan masalah yang ada. Meskipun baru diterapkan sejak tanggal 19 Juli 2021, tetapi kinerja karyawan sudah terlihat lebih terkontrol. Selain itu, informasi yang kami dapatkan dari Manmantang adalah SOP yang kami rancang sangat membantu UMKM dalam menjalankan proses produksi. Keluaran yang kami hasilkan di tata kelola yaitu berupa SOP dalam bentuk flowchart. Dalam SOP tersebut kami menghasilkan 4 SOP, yaitu SOP penjualan, pembelian, stock taking, dan kasir. Yang pertama yaitu penjualan. Penjualan dimulai melalui manajer menentukan daftar jenis-jenis bahan yang akan dibeli untuk di stok ke gudang. Yang kedua yaitu supplier yang menerima pesanan dari manajer kemudian menyiapkan pesanan tersebut. Ketiga, kemudian staf gudang menerima pesanan tersebut dan mengecek jumlah bahan yang dikirim sesuai dengan pesanan. Yang keempat yaitu supplier memberikan tagihan pesanan kepada manajer yang akan ditransfer melalui bank. Yang kelima yaitu setelah menerima pembayaran, supplier memberikan bukti pembayaran kepada manajer. Yang terakhir yaitu manajer membuat laporan pembelian yang akan dilaporkan kepada pemilik usaha. SOP yang kedua yaitu SOP penjualan, yang dimana pertama kasir menawarkan menu kepada konsumen. Yang kedua yaitu konsumen kemudian memesan produk sesuai dengan menu yang ada dan membayar sejumlah uang yang sesuai dengan yang tertera dengan harganya. Yang ketiga yaitu kasir memasukkan pembayaran tersebut kemudian memberikan bukti pembayaran berupa struk kepada konsumen. Keempat, kemudian kasir memberikan pesanan tersebut kepada staf produksi, yang dimana nantinya staf produksi membuat pesanan sesuai dengan apa yang terdapat dalam pesanan tersebut. Yang terakhir yaitu setelah pesanan tersebut selesai dibuat oleh staf produksi, kasir memanggil konsumen dan konsumen menerima pesanan tersebut. Tiga, yaitu SOP stock taking, yang dimana pertama, stock taking, perhitungan inventaris gudang dilakukan oleh karyawan yang tidak bertanggung jawab di bagian gudang, yang dimana kemudian perhitungan kedua dihitung lagi tapi dengan karyawan yang berbeda, yang karyawan yang bertugas di gudang dalam menghitung inventaris. Yang ketiga yaitu untuk perhitungan terakhir akan dilakukan oleh karyawan yang menyimpan bahan tersebut. Selanjutnya, perhitungan akan dilakukan setiap hari, terutama saat ada persediaan bahan yang masuk ataupun keluar dari gudang tersebut. Yang kelima, setelah selesai menghitung, hasil perhitungan dimasukkan ke dalam kartu perhitungan persediaan, yang kartu persediaan ini akan direview oleh supervisor dengan kartu persediaan bahan untuk menentukan kesamaan jumlah bahan yang ada di dalam kartu perhitungan persediaan dan kartu persediaan. Yang terakhir, supervisor kemudian membuat laporan inventaris yang akan diberikan kepada manajer UMKM yang akan nanti dilaporkan kepada pemilik usaha. Yang keempat, SOP kasir. Nah, pada SOP ini perhitungan inventaris gudang itu akan dilakukan oleh karyawan yang tidak memiliki tanggung jawab di dalam bagian gudang. Kemudian perhitungan kedua itu akan dihitung oleh karyawan yang bertugas di bagian gudang dalam menghitung inventaris. Nah, pada perhitungan terakhir itu akan dilakukan oleh karyawan yang bertugas untuk menyimpan bahan.
Nah, perhitungan ini akan dilakukan setiap hari, terutama saat ada persediaan bahan masuk yang ataupun keluar dari gudang. Nah, setelah selesai menghitung, hasil perhitungan itu pun akan dimasukkan ke dalam kartu perhitungan persediaan. Kemudian, kartu perhitungan persediaan ini akan direview oleh supervisor dengan kartu persediaan bahan untuk menentukan kesamaan jumlah bahan tersebut. Nah, kemudian supervisor ini akan membuat laporan inventaris yang kemudian akan diberikan kepada manajer UMKM. Selanjutnya, saya akan menjelaskan job deskripsi dari masing-masing struktur organisasi yang ada di Mamantang. Nah, yang pertama itu adalah owner. Nah, owner ini adalah orang yang mengecek dan memantau setiap laporan yang masuk secara rutin, lalu memastikan bahwa setiap karyawan itu mendapatkan haknya dan yang memantau reputasi bisnis restoran di mata masyarakat. Lanjut yang kedua yaitu manajer. Nah, manajer ini adalah orang yang memastikan seluruh program pekerjaan terlaksana dengan baik, lalu menjadi pusat koordinasi, kemudian mengawasi supervisor serta mampu menyatukan seluruh satu visi dan misi supervisor agar tetap kompak. Kemudian manajer ini harus mampu memberikan motivasi atau semangat kepada bawahannya dan mampu memimpin dengan baik seluruh karyawan yang ada di bawah wewenangnya. Yang ketiga itu supervisor. Nah, supervisor ini merupakan jabatan dalam suatu struktur perusahaan yang memiliki wewenang dan kuasa dalam mengeluarkan perintah kepada rekan kerja bawahannya dengan arahan atasannya. Dan yang terakhir, kasir. Nah, kasir ini merupakan seseorang yang bertugas untuk menerima uang pembayaran dari pelanggan yang melakukan pemesanan makanan ataupun itu merupakan minuman pada sebuah outlet. Nah, selain dari menerima pembayaran, mereka juga memiliki tugas untuk melakukan perhitungan jumlah total penjualan per hari, per minggu, ataupun per bulan. Nah, kemudian setelah hasil implementasi, karena si implementasi walaupun sudah kami berikan kepada pihak Mamantang, hasilnya tidak bisa dikatakan secara spesifik sekali karena karena bulan ada waktu untuk melakukan penilaian secara menyeluruh, secara benar-benar secara keseluruhan seperti itu. Karena apa? Biasanya rentang waktu untuk melakukan penilaian itu biasanya setahun 2 kali atau mungkin pada akhir tahun, tengah tahun atau pada awal tahun, dan itu tidak tentu tidak sekali jalan seperti itu, tidak hanya dilakukan dalam satu hari tersebut gitu. Bisa karena mungkin untuk perusahaan besar itu biasanya memakan waktu sangat banyak sekali gitu. Oleh karena itu, hasil untuk bagian penilaian hasil implementasinya itu walaupun tidak dilakukan secara menyeluruh, tapi bagian pihak Mamantang sudah memberikan feedback bahwa sistem atau form yang kami berikan kepada mereka itu sudah sangat bagus, sudah sangat memudahkan mereka penilaian kinerja karyawan. Apalagi dengan opsi penilaiannya sudah sangat rinci, karyawan juga merasa jadinya penilaian itu dilakukan secara adil seperti itu, bahwa ini bisa dilakukan secara adil begitu. Nah, kemudian untuk struktur organisasi, nah sebelumnya ini cuma ada owner tuh, dan ini manajer. Menurut kami tidak struktur organisasi seperti ini tidak efektif karena manajer ini dia harus
mengawasi 3 cabang, untuk di Nagoya Hill, untuk di BCS Mall, dan di Grand Batam Mall. Nah, ini 3 cabang strukturnya seperti ini, dan menurut kami ini sangat tidak efektif karena apa? Pekerjaan manajer jadinya terlalu banyak seperti itu. Dan kami menyarankan untuk menambahkan supervisor di setiap cabang untuk membantu pekerjaan manajer seperti itu. Jadinya pekerjaan manajer dapat lebih termudahkan seperti itu, dan hasil dari implementasi ini sukses karena pada saat kami membahas berdiskusi kepada pihak Mamantang, kebetulan mereka juga menyatakan bahwa mereka telah memikirkan untuk adanya penambahan supervisor seperti itu, dan supervisor ini dapatkan dari hasil yang karyawan yang memuaskan seperti itu. Yang karyawan memuaskan akan diberikan promosi seperti itu, jadi dinilai dari sini seperti itu. Nah, jadi ini akan menambahkan motivasi dan semangat karyawan untuk melakukan pekerjaan lebih baik sehingga bisa mendapatkan jabatan lebih baik lagi seperti itu. Kemudian di sini ada SOP. Nah, di sini SOP-nya juga dikatakan bahwa kami berhasil karena ini benar-benar membantu dan menjelaskan pekerjaan masing-masing masing-masing bagian bidang seperti itu. Dan ini bagian Mamantang memberikan feedback bahwa ini cukup jelas dan cukup efektif karena pihak Mamantang sendiri tidak ada SOP yang secara benar-benar tertulis seperti itu, dan ini membantu mereka untuk menganalisis dan mengorganisir pekerjaan prosedur mereka seperti itu. Dan sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, kondisi saat implementasi. Dalam melakukan sosialisasi, pihak Mamantang menerima kontribusi kami dengan baik. Pihak Mamantang menerima template karyawan yang dianggap dapat memudahkan proses penilaian karyawan. Selain itu, Mamantang juga setuju tentang penambahan jabatan yaitu supervisor serta tata kelola yang kami sampaikan. Pihak Mamantang menyampaikan kesan pada kelompok kami, yaitu proses sosialisasi dan presentasi yang jelas serta kontribusi yang sangat membantu bagi manajemen SDM Mamantang. Selain itu, pihak Mamantang juga memberikan saran pada kelompok kami, yaitu rancangan kelompok kami mengenai template penilaian kinerja karyawan sebaiknya dirancang lebih sederhana lagi untuk mempermudah proses penilaian kinerja karyawan. Jadi menurut kelompok kami, jika tidak segera diselesaikan, maka kinerja karyawan dan proses pengembangan UMKM ini akan menjadi kacau dan terhambat. Oleh karena itu, kelompok kami ingin menyarankan struktur organisasi baru untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Berikut adalah gambar struktur organisasi baru yang ingin kami sarankan. Menurut kelompok kami, struktur organisasi baru yaitu menambah bagian supervisor dapat menjadi solusi dari masalah ini. Nah, mengingat Mamantang ini sudah menjadi salah satu UMKM yang semakin terkenal di Kota Batam, menurut kami peran supervisor ini sangat dibutuhkan. Karena dengan adanya supervisor yang mengawasi dan mengontrol kinerja karyawan di seluruh cabang yang ada di Kota Batam, diharapkan kinerja karyawan dan pengembangan usaha ini dapat teratur dan berjalan dengan lancar.